Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya itu di mata kuliah teknologi pemanfaatan limbah agroindustri dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irnisa STPMSI. Perkenalkan, saya Meta Febri Herlaina dengan NIM D1C122002. Saya dari kelas R002. Baiklah, yang pertama itu ada data pertanian. Ini merupakan data pertanian tanaman perkebunan di Kecamatan Pasir Penyu menurut BPS tahun 2023. Yang pertama itu ada potensi limbah yang dihasilkan di Kecamatan Pasir Penyu. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Kecamatan Pasir Penyu tahun 2024, di mana luas tanaman perkebunan di Kecamatan Pasir Penyu didominasi oleh tanaman kelapa sawit sebanyak 2.045 hektar yang terdiri dari 526 hektar tanaman belum menghasilkan atau TBM dan 1.519 hektar tanaman menghasilkan atau TM. Sejalan dengan hal tersebut, produksi tanaman kelapa sawit juga paling besar jumlahnya di Kecamatan Pasir Penyu sebanyak 6.261.318 kilo. Oleh karena itu, ada limbah yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit seperti limbah padat, cair, dan gas. Limbah yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit antara lain yang pertama limbah padat. Limbah padat itu terdiri dari tandan kosong, cangkang, sabut, dan bungkil sawit. Yang kedua itu limbah cair. Limbah cair terdiri dari limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME. Yang ketiga itu limbah gas, gas metana dan gas hidrogen yang dihasilkan dari proses produksi CPO. Selanjutnya itu peluang pemanfaatan limbah padat, di mana limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS merupakan limbah padat yang dihasilkan dalam jumlah cukup besar. Tandan kosong kelapa sawit atau TKKS merupakan salah satu pupuk organik yang memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 57,04%. Selain itu, limbah TKKS juga mengandung unsur hara seperti nitrogen sebesar 1,5%, fosfor sebesar 0,5, kalium sebesar 7,3%, dan magnesium 0,9%. Dari kandungan selulosa yang tinggi pada tandan kosong kelapa sawit, sehingga tandan kosong kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan kertas. Sebelum diolah menjadi kertas, TKKS harus melalui proses pembuatan pulp atau pulping terlebih dahulu untuk mendapatkan pulp TKKS yang akan digunakan sebagai bahan baku kertas. Secara umum, proses pulping terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu proses kimia, proses mekanis, dan proses gabungan antara keduanya, yang bisa disebut proses mekanis semi kimia. Pada intinya, proses pulping merupakan suatu proses untuk mendapatkan serat selulosa individu dari bahan baku pulp dan memisahkannya dari lignin serta komponen kimia lainnya. Pulp yang dihasilkan dari proses pulping memiliki kandungan lignin yang menyebabkan pulp berwarna coklat. Untuk mendapatkan pulp putih dengan tingkat kecerahan brightness yang tinggi, pulp coklat tersebut harus melalui proses pemutihan atau blanching terlebih dahulu. Pada proses pemutihan, gugus berwarna pada senyawa lignin yang masih tersisa dalam pulp hasil pemasakan diubah menjadi tidak berwarna sehingga pulp menjadi lebih cerah atau putih yang merupakan warna asli dari selulosa. Pulp yang telah melalui proses pemutihan ini disebut black chat pulp, sedangkan pulp coklat yang belum atau tidak mengalami proses pemutihan disebut unblack chat pulp. Selanjutnya itu teknologi proses pembuatan kertas dari TKKS. Menurut Erwensyah et al. 2014, meneliti membuat pulp unblackchat TKKS menggunakan proses soda dengan penambahan NaOH sebanyak 15% dari berat kering serat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu pemotongan serat TKKS menjadi ukuran kecil, proses pemasakan, penguraian serat hasil pemasakan, dilanjutkan dengan pencucian dan penyaringan. Dari proses tersebut diperoleh rendemen pulp sebesar 53% lebih rendah dibandingkan dengan rendemen pulp semi kimia umumnya yaitu 60-80%. Menurut Lies Indriati 2018, berikut adalah proses pembuatan kertas dari tandan kosong kelapa sawit dengan campuran OCC atau Old Corrugated
kontainer. Yang pertama, proses pulping diawali dengan pemotongan biomasa TKKS untuk memperoleh ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, kemudian dimasak dalam digester kontinu berkapasitas 4 kilo pulp per jam dengan waktu retensi selama 3 jam. Larutan pemasak yang digunakan adalah NaOH konsentrasi 50% sebanyak 10% dari berat kering serat. Pemasakan dilakukan pada suhu 92 derajat Celcius dengan cara pemasakan tidak langsung menggunakan uap jenuh bertekanan 2 bar. Yang ketiga itu setelah pemasakan dalam digester adalah pencucian. Pengeluaran air menggunakan hand press dan selanjutnya digiling dalam disk refiner. Pulp yang dihasilkan kemudian dicampur dengan pulp hasil daur ulang OCC pada berbagai komposisi campuran pulp TKKS 0-100%. Yang kelima itu pembuatan lembaran kertas dilakukan pada mesin kertas skala pilot selebar 500 mm dengan kecepatan 10 meter per menit. Yang keenam itu lembaran dari 100% OCC memiliki pori-pori yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaran penambahan pulp TKKS. Hal ini dikarenakan fraksi serat halus atau fitness pada pulp hasil daur ulang OCC jumlahnya cukup tinggi yang menutupi pori-pori kertas sehingga udara sulit untuk menembus kertas. Selanjutnya itu kekuatan tarik lembaran yang dihasilkan dari 100% TKKS lebih rendah dibandingkan dengan penambahan serat daur ulang OCC. Kekuatan sobek dan kekuatan retak lembaran yang mengandung pulp TKKS sedikit lebih baik dibandingkan dengan lembaran dari 100% OCC. Bahkan sifat ketahanan tekan datar kertas bergelombangnya lebih tinggi atau lebih besar dari 10%. Selanjutnya itu ada jumlah limbah tandan kosong kelapa sawit yang ada di Kecamatan Pasir Penyu. Menurut Mandiri 2012, diketahui untuk 1 ton kelapa sawit akan mampu menghasilkan limbah berupa tandan kosong kelapa sawit sebanyak 23% atau 230 kilo, di mana dalam 1 hektar perkebunan dapat menghasilkan sekitar 12-14 ton per tahun tandan buah segar, sehingga tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan sebanyak 2,76 sampai 3,22 ton TKKS. Dari data Badan Pusat Statistik 2024 di Kecamatan Pasir Penyu, di mana tandan buah segar yang dihasilkan dalam 1 tahun sebesar 6.261,318 kilo atau setara dengan 6.261,318 ton. Sehingga didapatkan tandan kosong kelapa sawit 23% dari 6.261,318 ton adalah 1.440,10 ton. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.